Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 326, Ayah Victoria masih hidup. Mendengar suara yang dikenalnya, Jordan berbalik, hanya untuk melihat bahwa itu adalah kakak tertuanya, Jessie. Jordan segera meletakkan gelasnya, bangkit dari meja bar, dan memeluk Jessie dengan gembira. Jessie. Sudah bertahun-tahun sejak Jordan bertemu kakak tertuanya. Jordan dan Jessie adalah saudara kandung yang memiliki orang tua yang sama, sementara Jamie adalah saudara tiri mereka dari ibu yang berbeda. Tentu saja, ketiga bersaudara itu tumbuh dalam hubungan yang erat tanpa perbedaan apapun. Apa yang membawamu ke sini? Jordan terkejut. Jessie melirik orang-orang di bar dan berkata, aku perlu bicara denganmu berdua saja. Jordan segera memerintahkan Salvatore, bersihkan tempat ini. Salvatore tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kakak tertua Jordan beberapa kali lagi. Bagaimanapun, ia juga harus menghormati kakak tertua tuannya. Meskipun Jessie tidak setampan Jordan, ia memiliki aura yang mengesankan, dan ia memiliki sosok yang sedikit lebih kekar yang membuatnya tampak agak dewasa dan dapat diandalkan. Salam, Tuan Stelle. Salvatore membungkuk hormat kepada Jessie sebelum membawa semua orang di bar keluar. Seluruh bar sudah lama dipesan oleh Jordan, jadi para pelayan pun agak patuh pada Salvatore. Setelah semua orang pergi, Jordan tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Jessie, Jessie, ayah membunuh seseorang. Dia membunuh ayah pacarku. Jessie buru-buru berkata, tidak, Jordan, ayah tidak membunuhnya. Jordan menyerahkan foto yang diberikan pria itu kepada Jessie dan berkata, saya baru saja menelepon ayah dan dia secara pribadi mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Norman Clarke. Jessie menatap foto itu sebelum meletakkannya dan berkata, Norman Clarke tidak mati sama sekali. Apa katamu? Jordan tersentak bangun. Saat itu juga, alkohol yang diminum Jordan selama 3 jam terakhir seakan menguap dari tubuhnya. Jessie mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan sebuah foto kepada Jordan. Itu adalah foto seorang pria parubaya berusia 50-an yang berambut sangat pendek dan tampak sangat energik. Ini, Norman Clarke. Jordan dapat mengetahui bahwa pria dalam foto itu adalah Norman, tetapi ia tampak sedikit lebih tua daripada di foto lainnya. Meski usianya sudah tua, ia masih penuh semangat. Jessie mengangguk dan berkata, ini foto terbarunya. Jordan sangat gembira. Dia tidak mati. Ayah tidak membunuh ayah Victoria. Jordan sangat gembira karena ia mengira bahwa ia dan Victoria telah menjadi musuh yang akan selalu bermusuhan di masa yang akan datang. Dalam 3 jam tadi, Jordan telah memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan jika Victoria membunuh ayahnya untuk membalas dendam. Namun, dia tidak perlu lagi memikirkannya karena ayah Victoria masih hidup. Jordan bingung. Kenapa begitu? Kalau dia tidak meninggal, kenapa ada yang bilang dia meninggal? Cerita tentang rumah sakit yang mengkremasi jenazahnya pasti juga kebohongan yang dibuat-buat, ya. Jessie berkata, maaf, Jordan, aku hanya bisa memberitahumu bahwa Norman Clarke belum meninggal, tapi aku tidak bisa mengungkapkan alasannya kepadamu. Karena ini menyangkut rahasia keluarga kita, yang saat ini kamu tidak punya izin untuk mengetahuinya. Sebenarnya, kamu bahkan tidak punya izin untuk melihat foto ini, tapi aku benar-benar tidak tega melihatmu begitu terpukul dan kehilangan orang yang paling kamu cintai. Itulah sebabnya aku terbang ke sini untuk memberitahumu tentang ini. Jordan benar-benar tersentuh. Jessie memang yang terbaik bagiku. Jordan bertanya, karena kamu tidak punya izin, bagaimana kamu bisa tahu? Tak lama setelah dia berkata demikian, Jordan tahu jawabannya dan berkata, oh, benar juga, kamu sudah menyelesaikan semua ujianmu dan memperoleh izin. Jessie adalah satu-satunya orang di generasi ketiga keturunan Stelle yang telah menyelesaikan semua cobaan keluarga. Jessie tersenyum dan berkata, ya, Jordan, teruslah maju dan selesaikan ujian yang diberikan kakek kepadamu. Dia selalu memiliki harapan yang tinggi kepadamu, jangan mengecewakannya. Jordan mengangguk. Namun, saat ini dia sedang tidak ingin memikirkan persidangan atau rahasia keluarga. Dia hanya ingin terbang ke Houston sekarang. Dia ingin menghentikan pernikahan Victoria dan Russell dan memberitahu Victoria bahwa semuanya adalah kesalahpahaman sehingga mereka berdua dapat terus bersama. Jordan berkata, Jessie, bisakah kamu mengirimiku foto ini? Ya. Jessie mengirim foto terbaru Norman ke Jordan. Jordan dan Jessie sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Jordan punya banyak hal untuk dikatakan kepadanya dan banyak pertanyaan untuk diajukan. Namun, mereka kini terdesak waktu dan jika Jordan tidak mengirimkan foto itu, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan pernikahan Victoria. Jessie, terima kasih telah menolongku. Aku harus pergi sekarang. Mari kita cari kesempatan lain untuk bertemu lagi lain waktu. Jordan baru saja hendak pergi ketika Jessie menarik Jordan kembali dan berkata, tunggu sebentar. Jordan, ada satu hal lagi yang ingin aku jelaskan padamu. Silakan, Jessie, kata Jordan sambil menatap Jessie.
Jessie berkata, Jamie sudah lama tidak melapor ke keluarga, dan kami tidak bisa menghubunginya sekarang. Dia kini telah menyelesaikan hampir semua ujian yang diberikan keluarganya dan dia hanya memiliki satu ujian di medan perang yang tersisa. Jordan juga tahu bahwa Jamie telah menunda pelatihan medan perang. Jamie lebih tua dari Jordan, jadi dia seharusnya sudah menyelesaikan latihannya di medan perang sebelum Jordan. Namun, dia tidak mau melakukannya. Alasannya karena Jamie telah mengejar wanita-wanita tercantik di dunia dan dia juga agak pemalu dibandingkan dengan Jessie dan Jordan. Oleh karena itu, dia melewatkan ujian di medan perang dan menyelesaikan ujian lainnya. Jessie berkata, Jamie akhir-akhir ini banyak mendapat masalah. Banyak keluarga berkuasa, termasuk keluarga Howard dari ke-600, dan pasukan keamanan memburunya. Keluarga Howard. Jordan juga mengangguk dan berkata, Jamie benar-benar keterlaluan. Dia menangkap Lauren Howard dan mengirimnya kepadaku, memaksaku untuk tidur dengannya. Tentu saja keluarga Howard menentangnya. Mereka akan membunuhku. Ketika teringat hal itu, Jordan masih diliputi rasa kesal terhadap Jamie dan jika saja bukan karena ia telah menyinggung keluarga Howard, anak kembar Hailey pasti sudah menjadi milik Jordan. Jessie mengangguk dan berkata, aku sudah tahu hal ini, jadi kakek tidak ingin dia terus bermain-main. Dia tidak akan menjadi dewasa kecuali dia menjalani ujian di medan perang. Jordan juga berpikir demikian. Hanya dengan mengalami medan perang, seseorang dapat memahami betapa mengerikannya sifat manusia dan betapa berharganya kehidupan. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki rasa takut dan hormat terhadap dunia ini, dan tidak main-main. Jessie berkata, saya sudah menyelidiki dan menemukan bahwa dia baru saja kembali ke AS. Saya tidak bisa kembali, tetapi karena Anda sudah berada di AS, bantu saya mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ketika kamu menemukannya, suruh dia pulang dan ikut serta dalam sidang terakhir. Jordan berkata, baiklah, aku pasti akan menemukannya dan memukulnya dengan keras. Aku akan bertanya kepadanya mengapa dia memperkenalkan Hailey dan Lauren kepadaku. Jessie tertawa dan menepuk bahu Jordan. Cepatlah, Victoria menunggumu. Setelah kau berbaikan dengannya kali ini, cepatlah menikah dengannya. Aku akan datang ke pernikahanmu. Ya. Setelah Jordan mengucapkan selamat tinggal kepada Jessie, ia bergegas ke landasan bandara. Jordan menelepon Pablo saat duduk di mobil. Pablo langsung menjawab. Sebelum Jordan mengatakan apapun, Pablo berkata dengan cemas, Tuan Jordan, cepatlah datang, atau semuanya akan terlambat. Nona Victoria sudah mencoba gaun pengantinnya. Jordan berkata, aku akan tiba di sana jam 6 sore. Kalau aku tidak berhasil, aku akan mengacaukan pernikahannya. Pablo mengakui, ya,